memang 2 begini aja kah? Dasarnya Atau ada yang lain? sebenarnya Yang pertama ini ya? pertama paling basic ini. Orang pertama knitting dari zaman dulu pasti cuma 2 ini. Mm-mm. Tapi kelemahannya adalah dia cuma bisa bikin yang lurus. Gitu. Jadi kalau untuk bikin yang melingkar, dia bikin lurus lalu jahit. Oh. Lalu kalau orang dulu ngakalinnya gimana supaya bisa bikin melingkar, dia pakai yang namanya DPN, double pointed needle. Bedanya kalau ini kita ngomongnya ada pantatnya lah, ada tutupnya gitu ya. Jadi lancipnya. Sedangkan kalau ini si lancipnya ada di 2 sisi DPN ini. Ada contohnya nggak? Ini. Jadi kayak tusuk gigi raksasa, runcing sana, runcing sini. Bisa 2 gini, yang satu memang ada tutupnya, yang satu lancipnya satu ada tutup, yang ini nggak ada. Oke, yang ini namanya single point needle atau SPN. Single point karena dia cuma satu. Kalau yang ini double point needle. Jadi ada 2 poinnya. Itu pakainya seperti ini perkiraan. Tuh, buat yang mau belajar, Karena melingkar. nanti dulu aja ya. Ini satu rajutan bisa 1, 2, 3, 4. Itu nanti kita bahas. Sekarang kita belajar yang gampang-gampang dulu aja. Nah, lalu udah gitu berkembang lagi. Sekarang untuk ini orang rada males. Akhirnya diciptakanlah yang seperti ini. Jadi sebenarnya itu adalah SPN yang dikasih kabel. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ya. Ini sih lebih tepat. Oh, oke. Nah, ada kabelnya. Ini Ini canggih ya. ini bisa untuk buat melingkar seperti ini. Biasanya melingkar ya, topi kan. Melingkar Nih, buatnya. melingkar ya. Atau bisa untuk bikin lurus juga dia bisa. Karena Kayak dia gini fleksibel. ya. Cuman jadi diganti aja. Oke, jadi gitu. semakin kesini semakin maju, jadi dia tetap ada needle-nya dan ditambah dengan kabelnya. Semakin maju lagi ketika si jarum dan jarum dan si kabel bisa dilepas. Jadi bisa ganti-ganti kabel. Bisa ya? ganti-ganti. Jadi misalnya saya cuma punya 1 kabel tapi saya punya beberapa ukuran jarum. Atau saya punya beberapa ukuran jarum, saya cukup punya 1 kabel. Oke. Gitu. Sekarang kita masuk ke apa aja sih yang diperlukan kalau saya mau belajar knitting. Knitting yang pertama, knitting needle-nya sama benangnya. Benang nih di belakang saya banyak benang, mau pilih-pilih. Bisa dibeli di bola-bola-benang.com. Kita juga ada di Tokopedia. Ya ada. Kalau nggak ada benang mau ngerajut apa? Setelah itu alatnya. Alatnya apa? Tadi ada SPN, DPN, ada circular needle. Saya harus pakai yang mana nih? Ini kalau untuk pemula itu biasanya pakai SPN. Cuma karena SPN itu fungsinya cuma lurus. Kalau produk paling sial itu selesainya dijahit. Nah, kalau berikutnya nanti mau bikin topi, baju itu lebih ke yang sirkular. Jadi biasanya saya sih saranin dari awal memang sudah pakai sirkular. Walaupun dia pemula. Kalau emang mau serius udah pakai sirkular aja. Daripada nanti punya ini terus nanti kedepannya nggak dipakai. Paling Iya. Nah, buat tusuk konde doang. Nah, jadi paling ini. Terus biasanya lagi benangnya yang mana? Yang mana? Misal kalau benang, nih, saya mau belajar yang paling gampang bikin apa dulu? Shawl tadi itu? pasti shawl. Tinggal cari benangnya mau warna apa. Biasanya nyari dari warna. Warna terus nanti ke ukuran benang. Kalau saya untuk pemula saya nggak saranin ukuran yang kecil. Ada besar 5 milian lah gitu. Nah, ukuran alat itu ikut ukuran benang. Jadi setelah pilih benang baru kita nanti pilih alatnya ukurannya yang mana. Oke. Jadi sebenarnya benang jenis apapun, bahan apapun bisa dijadikan shawl, tergantung shawlnya mau dipakai kemana, cuman gaya kah, mau keluar negeri kah, untuk winter kayak gitu ya. Nah, ada yang bilang tuh saya mau beli benang wool. Itu yang dia maksud benang wool rajut kah atau benang serat wool? Serat wool, karena yang bola-bola benang jual itu rata-rata benangnya karena kita benang import jadi rata-rata memang ada yang campuran dengan serat wool. Jadi itu yang sering salah kaprah ya. Jadi karena di kita itu
kalau namanya benang rajut itu mereka pasti langsung ngomong benang wol. Itu pun sampai di sekolahan sekarang anak-anak tuh masih dibilangnya gitu. Prakarya mau bikin karpet bawa benang wol. Padahal kalau mau spesifik ngomongnya benang akrilik. Gitu, akriliknya. Jadi buat bapak dan ibu guru jangan lagi nyuruh bawa benang wol. Kalau yang dimaksud adalah benang rajut, bilang aja benang rajut gitu Iya. ya. Jangan benang wol. Karena kalau sampai salah paham, orang yang ngeluarin benang dengan serat wol harganya pasti lebih mahal daripada benang rajut Iya. untuk prakarya gitu. Gitu. Nah, tadi udah. Berarti yang diperlukan alat, benang. Ada perintilannya nggak sih? Ada perintilannya, biasanya penanda rajutan, Penanda supaya rajutan. kita nggak terlalu sering ngitung. Perintilannya ada penanda rajutan, Iya. stitch marker. Stitch Bener? marker itu, Bener ngomongnya? ya betul. Stitch marker itu seperti bulat-bulat ring marker gini aja sih. Selesai rajut, biasanya kita punya cacing-cacing, kita bahasanya. Benang-benang yang keluar pas awal, benang-benang yang udah selesai sisa-sisanya gini, itu dirapihinnya pakai tapestry needle. Ya mirip lah ya, jadi kalau misalkan kita ngejahit nih, ada kan sisa benang awal, sisa benang akhir. Nah, kalau misalkan cuman Dibiarin dan ini digunting, gunting aja gitu, nanti ketika dicuci ternyata brodol, ya. nangis lah gitu. Iya, hasil berjam-jam, berjam-jam. kadang berbulan-bulan, ya gitu. Jadi jangan dipotong, Tapi sebaiknya dijahit, disumputin. disumputin pakai tapestry needle. Terus, Paling meteran tambahan untuk kalau mau ngukur-ngukur. tapi memang sebaiknya perintilan kayak gini udah disediain dari awal ya kalau memang mau diseriusin. Misalkan mau shawlnya ukuran berapa meter. Terus apa? Paling gunting kali ya, ya guntingnya wajib lah. gunting Nanti wajib. masa mau Cuman masa di sini guntingnya kemana ya? Ya, ini masih jual nggak kita? kita juga ada ini. Ini sebenarnya alatnya lebih ke arah untuk yang sudah mulai mengukur-ngukur rajutan. Nanti ini bisa dibahas sendiri. Oke, nah biasanya kan di sini ada nih 6 mili. Kadang ada jarum yang nggak punya nomor, akhirnya pakai alat ini nih. Nah, alat ini buat ngukur. Karena kadang-kadang ini setelah 6 dipakai mili. berkali-kali, ya si ukuran yang ada di jarumnya hilang tulisannya. Nah, saking rajinnya merajut, hilanglah si nomornya. Butuh peralatan ini, dan praktisnya di sini ada pisaunya. Jadi kalau Tinggal bisa buat gunting. ya Ini ada yang panjang nih, bisa dipotong. Ini pernah loh ada yang dia di bandara di stop karena bawa senjata tajam, padahal gunting ya untuk motong benang rajutnya. Akhirnya disarankan untuk beli kayak gini nih, ini nggak terlalu kelihatan. nggak kelihatan kalau ada pisaunya. Dah, Ya. praktis. Saya mau beli yang ini, needle-nya, Ya, circular needle. oke. Benangnya shell tuh Pilih. butuh 2-3. Knitting 1,5 biasanya, 1,5 Satu sampai setengah berarti 2. harus 2 gulung lah ya gitu. Kalau mau lanjut sama topi 3 lah ya. 3. Sip.